Hai, bagaimana keadaanmu hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu untuk pertama kalinya bersama saya Li di Kisah Panutan, podcast di mana kita dapat berbagi suatu cerita atau kisah untuk jadi panutan bagi hidup kita. Dari setiap kejadian pasti terdapat pesan moral yang mana kita dapat ambil yang baik dan buang yang buruk. Untuk kisah hari ini tentang misteri waktu yang berjudul Times Square. Mari kita dengarkan bersama ya. Suatu hari saya sedang berziarah di kuburan seorang diri dan mengenang kebaikan keluarga saya yang telah meninggal. Apakah kamu percaya? Hari itu saya bisa melihat angka. Tersisa 14.600 hari lagi atau 45 tahun lagi. Terlihat di atas seorang pemuda yang juga berziarah. Angka itu memberitahu waktu yang dia miliki di bumi. Saat saya pulang, ada dua orang pria yang sedang berjalan. Di atasnya juga terlihat mereka masih punya sisa waktu 30 tahun. Saya melewati lapangan basket dan melihat dua orang tua yang sedang olahraga ringan dan berpikir kedua orang tua itu mungkin merasa mereka hanya punya sedikit waktu tersisa. Jadi mereka menggunakannya dengan bijak. Tapi sebenarnya mereka masih punya banyak tahun lagi untuk hidup. Sekitar 20 tahun lagi. Tidak lama kemudian saya melihat kejadian polisi yang berhasil menangkap pencopet dan kemudian membawanya diperiksa di kantor polisi. Dan saya lihat sisa waktu penjahat itu tersisa kurang dari 1 bulan lagi. Dari matanya kelihatan bahwa hidupnya terasa kosong. Suatu hari di pusat perbelanjaan, saya terjebak di dalam lift bersama pengunjung lain. Terdengar bunyi alarm tanda darurat. Semua orang di dalam lift ketakutan dan berseru, "Ada orang di luar sana! Ada orang di luar sana! Tolong! Bagaimana ini? Apakah kamu percaya?" Saat itu saya tidak merasa takut atau khawatir. Karena saya tahu semua orang yang di sini masih memiliki sisa waktu bertahun-tahun. Kemudian saya pun memberanikan untuk berkata, "Semuanya kita akan baik-baik saja. Percaya padaku, harap tenang." Dan tidak lama kami juga berhasil selamat. Fakta bahwa saya tahu waktu yang tersisa dari setiap orang membuat saya merasa seperti memiliki kekuatan khusus. Ketika berteman, saya tidak tahu siapa yang punya sisa waktu tinggal sedikit yang membuat saya harus meluangkan waktu yang lebih banyak lagi bersama dia. Tapi sekarang saya tahu, anak laki-laki dengan kacamata hitam, dia perlu pendampingan dan dekat dengan Tuhan, karena waktunya sisa 4 bulan. Ini adalah keajaiban. Sekarang saya bisa memprioritaskan untuk berbagi dengan orang-orang yang memiliki waktu yang paling sedikit. Namun saat saya sedang mengobrol dengan anak itu, terlihat seorang yang sedang menyeberang.
dan tiba-tiba sebuah mobil menabraknya, dan orang itu tidak tertolong. Saya kaget, dan kemudian saya jadi berpikir bahwa orang-orang yang terpenting dalam hidup saya adalah mereka yang dekat denganku. Saya pun memutuskan untuk mengunjungi kedua orang tuaku. Halo papa, halo mama. Wah, kenapa tidak menelpon dulu kalau mau datang, kata mama papaku. Enggak, hanya mampir ma, jawabku. Tidak lama mengobrol, ternyata saya tahu ibuku memiliki 8 tahun lagi. Ayah memiliki waktu 5 tahun lagi. Saya pun jadi lega. Saya permisi, Ma, Pa, saya duluan ya. Oh, kamu baru tiba sebentar. Kenapa begitu cepat? Saya ada janji dengan teman-temanku. Tadi juga hanya berkunjung sebentar. Pengen ketemu mama papa. Dadah. Pikirku masih ada banyak tahun lagi untuk bertemu dan berbagi cerita tentang Tuhan kepada orang tua saya. Nah, ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman, saya pun berpikir dalam hati, saya senang dapat mempelajari rahasia waktu. Waktu tidak pernah berhenti, tidak peduli di mana kita berada. Namun, saat saya permisi ke toilet dan melihat cermin, saya menyadari sesuatu hal yang mencengangkan. Kamu tahu, saya baru sadar apa yang selama ini saya lewatkan. Saya lupa melihat waktuku sendiri. Di cermin terpampang bahwa saya hanya punya waktu 15 menit lagi. Jumlah waktu yang kita miliki berbeda. Yang sama adalah waktu kita tidak pernah berhenti. Waktu untuk menunjukkan kasih sayang, waktu untuk berbagi tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kabar buruknya, ketika waktu berlalu, ia tidak akan pernah kembali. Di dalam kefrustasian saya tersadar dari lamunanku di tempat di mana saya berziarah. Rupanya semuanya hanya lamunan. Jadi kabar baiknya, saya mendapat kesempatan lain. Kekuatan super ini mungkin tidak cocok untukku. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya untuk tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Jadi saya bisa fokus melakukan yang terbaik hari ini. Karena mungkin tidak ada lagi hari esok. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua ya. Bahwa kita mungkin tidak perlu mengetahui rahasia waktu. Karena itu, berusahalah untuk selalu mengucapkan kata-kata baik dan penuh kasih sayang. Terutama untuk orang-orang yang kita cintai. Sudahkah kamu mengucapkan kepada orang tuamu dan pasanganmu bahwa kamu mengasihinya dan Tuhan juga mengasihinya? Karena tidak ada yang tahu jika mungkin tidak ada lagi hari esok. Jika kamu suka video ini, boleh like, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video kisah panutan berikutnya. Bye-bye.